untuk nanti dikumpulkan dengan Nabi. Sedekat apa kita dengan para ulama, sedekat apa kita mencintai para ulama, sedekat apa kita mengabdi kepada para ulama. Beda dengan akhir zaman, beda dengan zaman dulu. Zaman dulu orang tua kita mendidik agama-agamanya kepada anak-anaknya untuk takzim kepada ulama. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang orang kalau ada kiai, ada ustadz lewat, orang itu takut diceramain. Betul nggak? Orang zaman dulu ngedidiknya pada maghrib dia harus sholat, kalau nggak di masjid di musola dilanggar atau sholat jamaah di rumahnya. Kalau dia sholat baca ratib, baca maulid, baca hizib, baca Quran kelar sampai pada isya kelar baru belajar sekolah. Coba orang tua zaman sekarang pada maghrib anaknya ada apa nggak di rumah? Bu jawab jujur bu, ada apa nggak anaknya di rumah? Pada maghrib ada nggak anaknya di rumah? Bener ada. Itu yang kelayapan di luar siapa? Yang kelayapan di jalan siapa? Coba, yang salah kalau begitu anaknya apa orang tuanya? Anak apa orang tua? Jawab jujur, anak apa orang tua? Kita bicara jujur dari hati ke hati, jangan ada dusta di antara kita. Saya mau tanya, jawab jujur. Indonesia saat ini krisis, Pak. Krisis keimanan, krisis akhlak, krisis akidah, krisis adat, krisis teladan. Karena orang tua zaman sekarang sudah tidak lagi mengenalkan akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang tua akhir zaman sudah tidak lagi mau menjadi contoh untuk mengikuti akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang tua zaman sekarang lebih sibuk memikirkan dunia. Bapaknya sibuk mancing, bapaknya sibuk main catur, bapaknya sibuk nggak jelas. Yang ibu-ibunya, istrinya sibuk arisan, sibuk ngerumpi, sibuk ngebelin make upnya. Betul nggak bu? Betul nggak bu? Jawab jujur bu, betul nggak? Akhirnya ini anak jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari agama. Karena orang tuanya tidak lagi menjadi muadibah, orang tuanya sudah tidak lagi menjadi contoh daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ad-diba'u lalubu min salasin kesol, kata Nabi. Nah ini Indonesia akhir zaman, kita makin hari ini akhlak mulai rusak. Banyak anak-anak zaman sekarang sudah tidak lagi menghargai orang tuanya, bahkan durhaka kepada orang tuanya. Orang zaman dulu, anak zaman dulu diprotes nama bapak sama ibunya takut. Orang zaman dulu kalau nyuruh anaknya ngaji, melotot aja udah takut anaknya. Coba anak zaman sekarang, emaknya melotot yang ada ditantang, apa tuh mak? Betul nggak? Jawab bu, betul nggak bu? Akhirnya ini emak kita di zaman sekarang bilang, lu kalau nggak ngaji gue bilangin bapak lu. Apa zaman sekarang? Malah ditantang, mana bapaknya mana? Gitu aja, betul nggak? Itu tadi karena sudah tidak lagi dari awal kita kenalkan akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atiba auladukum min salasil khisal, kata Nabi. Didik kita punya anak dengan urusan perkara-perkara 3 hal yang diwariskan oleh Nabi. Yang pertama apa? Nabi Yakub. Yang pertama kata Nabi, didik kita punya anak untuk mencintai Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad, ikutin akhlaknya Nabi. Dimulai dari mana? Dimulai dari istri kita hamil, ibu hamil 4 bulan 10 hari, itu harus dikenalkan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa caranya? Mulai dari 4 bulan 10 hari, ruh kita dari Syajaratul Ahya turun lewat alam ahad, alam ahadiyah, alam wahidiyah, alam wahdah, alam jabarut, alam malakut, dititipkan oleh Allah. Dengan terjadi keikatan daripada pernikahan ibu dan bapak, lahir dititip masuk alam rahim. Dari mulai 4 bulan 10 hari Allah utus Jibril untuk meniupkan ruh. Itu anak 4 bulan 10 hari udah mulai ada ruhnya, udah mulai bisa merasa. Maka dari mulai 4 bulan 10 hari harus rajin-rajin istrinya, suaminya baca Quran dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu orang zaman dulu. Orang zaman sekarang istrinya hamil, bapaknya malah mancing, suaminya malah mancing, suaminya malah main catur. Masih mending mancing daripada main ke rumah tetangga. Betul nggak bu? Rumah tetangga yang main catur itu yang bahaya juga. Nah 4 bulan 10 hari itu ruh udah ada bu. Ruh kita nih perempuan-perempuan yang hamil 4 bulan 10 hari itu ruhnya udah ditiupkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Maka dari 4 bulan 10 hari orang tua kita, guru-guru kita, ulama kita ngajarin 4 bulan 10 hari ada yang syukuran, ada yang selamatan karena batinnya udah mulai terbentuk. Nah rajin-rajin kita sebagai orang tua baca Quran, ibadahnya dihidupkan, qiyamul lailnya dihidupkan. Dan orang tua zaman dulu kalau istrinya lagi hamil dia rajin berziarah ke orang soleh, dia rajin berziarah ke orang alim, dia rajin berziarah ke para ulama, minta doanya ulama, minta berkahnya ulama, tabar
lakukan kepada ulama agar ini anak jadi anak yang soleh dan soleh. Begitu orang tua kita dulu nyontohin. Jadi kalau istri lagi hamil, perempuannya lagi hamil, itu suami sama istrinya rajin berziarah ke orang. Nah, hal tersebut udah mulai ditinggalin akhir zaman. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Orang tua zaman dulu ngajarnya baik, cuma nama zaman sekarang udah mulai lupa. Kenapa bisa lupa? Kenapa nggak dipakai? Karena teknologi harus modernisasi. Era milenialisme itu udah mulai dikembangkan oleh orang-orang kafir, sehingga orang kita Indonesia ini jadi mulai lupa sama yang namanya adab, lupa sama yang namanya tata krama, lupa sama yang namanya etika. Nah, maka hal-hal seperti ini agar kembali mengingatkan kita bahwasanya akhlak itu paling penting, adab itu paling penting, teladan itu paling penting, karena yang menjadi pembeda antara manusia dengan binatang adalah akhlak dan adab. Sampai sini jelas nggak? Sampai sini jelas nggak? Nah, dari mulai 4 bulan 10 hari ini bapaknya, suaminya, istrinya rajin-rajin baca Quran dan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi 4 bulan kata Nabi, 4 bulan 10 hari ini istrinya rajin-rajin baca sholawat sama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina. Kurang kompak. Allahumma sholli ala sayyidina wa asgili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang saya mau tanya, waktu ibu pada hamil, suaminya rajin baca sholawat ya? Dipegang perutnya, Masya Allah, dibacain Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina dan halu bihil uqadu husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumilat. Sekarang saya mau tanya, tenang gak Bu? Tenang gak Bu? Enak gak? Nah, waktu hamil suaminya baca sholawat gak? Dipegang perutnya sembari baca sholawat? Enggak. DL. Tahu DL Bu? Nah, makanya kenapa Rasulullah suruh cari suami atau istri yang agamanya Masya Allah, yang berakhlak. Dia minimal ngerti agama, bukan berarti dia ahli agama, dia ngerti agama. Jadi memang kalau kita mau lihat regenerasi yang hebat, regenerasi yang taat, itu dilihat dari ibunya. Gen menurut analisa
gen atau DNA itu yang paling banyak dari ibunya, 60% dari ibunya, 40% dari bapaknya. Kenapa? Karena anak lebih banyak sama ibunya, lebih lama diem sama ibunya. Nah, maka perempuan ini madrasatul ula, maka perempuan ini adalah madrasah bagi anak yang pertama. Belum ada guru, belum ada kiai, belum ada ustadz. Lalu siapa gurunya? Ibunya. Maka kalau ibunya taat kepada Allah, ibunya solehah, ibunya alim, ibunya ngerti agama, ngerti tauhid, ngerti fikih, ngerti akhlak, maka akan lahir generasi-generasi yang hebat untuk agama, bangsa, dan negara. Tapi sebaliknya, kalau ibunya nggak ngerti agama, ibunya nggak taat, ibunya nggak solehah, ibunya nggak ngerti agama, nggak alim, maka itu anak bakal jadi pengrusak agama, bangsa, dan negara. Lihatnya begitu aja. Ini Indonesia mayoritas is kurang kompak. Mayoritas Islam. Mayoritas Islam dari Sabang Merauke itu Islam. Tapi kenapa Islam makin kesini ini makin diintimidasi? Islam makin kesini makin dibilang radikal, makin dibilang intoleran. Padahal Islam itu agama rahmatan lil alamin. Padahal Islam itu agama penyelamat. Padahal Islam itu adalah agama paling tinggi. Orang tahu tata krama, tahu etika, tahu fikih, tahu bagaimana cara hukum-hukum dalam baik hablum minanas maupun hablum minallah itu dari agama. Sampai-sampai Islam mengatur dahsyatnya kehidupan manusia. Contoh ini ya, dalam bab perkara misalnya hubungan laki-laki maupun perempuan, baik dalam kitab Qurratul Uyun, baik dalam kitab Fathul Izar, baik dalam kitab Uqulul Jain, ada nggak di situ hukum tata cara atau bersenggama? Tata cara bersenggama atau tata cara, mohon maaf kalau bicara fikih, tata cara apa ya bahasanya? Karena banyak anak kecil sih. Jadi tata cara istilahnya melakukan hubungan orang tua. Ada nggak di situ? Ada nggak Bu? Tahu nggak Bu? Ini kan daerah Bogor nih, Bogor kota santri nih, betul nggak? Ini kalau nggak tahu keterlaluan ini. Bagaimana tata cara sebelum kita melakukan istilahnya kalau habis nikah malam pertama? Jangan kayak binatang, langsung aja buka, langsung hapok. Jadi wajar kalau anaknya gak ngerti akhirnya, karena orang tuanya tadinya gak ngedidik dalam urusan agama. Baru baca doanya sebelum bersetubuh, kelar misalnya keluar mohon maaf air mandinya, dia baca lagi doanya. Kemarin begitu gak Bu? Bu, kemarin begitu gak? Terus gimana? Masya Allah. Jadi jangan kayak kurang kompak, jangan kayak binatang. Yang membedakan kita selain adab ya ilmu. Binatang kalau ada makanan main hajar aja, main sikat aja. Manusia kalau punya ilmu, punya akal, punya adab, yang namanya ada makanan dia pasti tanya dulu ini punya siapa. Terus ini hukumnya apa, halal, haram, subhat atau apa. Terus kalau memang halal sebelum makan kita kudu baca. Makannya pakai tangan apa? Boleh nggak berdiri? Terus kita lihat masih banyak ini anak-anak muda makan diri pakai tangan kiri lagi. Emang orang tuanya nggak ngajarin? Ngajarin nggak Bu? Ngajarin nggak? Maka dimulai detik ini jangan sampai image atau Bogor ini jadi rusak nih. Bogor ini kota santri, kotanya para ulama. Bogor ini banyak abuyanya, banyak ajengannya. Masya Allah. Jadi jangan sampai Islam ini rusak gara-gara orang Islam itu sendiri. Al-Muslim mahjub bin Muslim. Jadi ini Islam rusak karena orang Islam itu sendiri nggak mau lagi kenalin Islam, nggak mau lagi menghidupin Islam, nggak mau lagi ngejaga Islam, nggak lagi mau bela Islam, sehingga Islam makin direndahin, Islam makin diinjak-injak, Islam jadi seakan-akan nggak punya harga dirinya. Padahal Islam agama paling hebat. Kita Islam mulai dari kecil didik raditu billahi rabb wa bil islami din wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Betul nggak? Terus kenapa kalau kita sama orang Islam alergi, sama orang yang berjuang alergi, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kita alergi? Kita ngomongin orang-orang yang berjuang, kita sendiri berjuang nggak? Kita sendiri nolong agama kita nggak? Ada nabi dihina kita diem atau lawan kemarin? Diem atau lawan? Diem. Nabi dihina Bu, Masya Allah. Nabi dihina, Rasulullah dihina. Kalau kita dihina wajar karena kita orang hina. Lah kalau Nabi, Masya Allah, kal bashar khairul khalqin nas, khairul khalqillah, Nabi Muhammad ini manusia, tapi tidak seperti manusia lainnya. Beliau adalah wujud yang Allah ciptakan paling sempurna. Sebaik-baiknya wujud, sebaik-baiknya ciptaan itu ada di tubuh baginda Nabi besar Muhammad.
Ngukurnya kalau orang punya iman, nabinya dihina dia marah, itu berarti orang beriman. Mau dia rajin sholat, mau dia rajin baca Quran, tapi kalau nabi dihina berarti dia orang munafik. Betul? Nabi dihina dia nggak marah, Al-Quran dihina dia nggak marah, Islam dihina dia nggak marah, sholat tiap hari, baca Quran tiap hari, munafik. Betul? Bagaimana mau bisa dapat syafaat Nabi? Tiap hari sholat, tiap hari baca Quran, tapi nabinya dihina diam baik, nabinya dihina cicing baik, Al-Quran dihina cicing baik, habaibnya diintimidasi, dipersekusi, dijolimin, menang baik. Terus di mana dibilang Islam? Berkata Al-Imam Nawawi dalam kitab Irsyadul Ibad, wa Allah Ta'ala wal mu'minun wal mu'minat ba'dahum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kama qala Imam Qurtubi laisa bainal mu'min wal munafiqin. Ini harus ada dari golongan kalian baik laki-laki maupun perempuan yang beriman kepada Allah. Ba'dahum awliya'u ba'din, yang menjadi penolong, yang menjadi pembela sama orang-orang yang beriman, yang berjuang di jalan Allah, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dilakukan oleh segenap para laskar yang tulus, yang ikhlas. Semoga setiap langkahnya mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam ta'zim saya persembahkan untuk seluruh keluarga besar Majelis Al-Barakah dan seluruh para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.